Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mau sedikit share mengenai ajaran visible dan invisible church yang sudah sangat populer ya. Ini dimulai oleh Martin Luther. Ada saya buku Teologi Sistematika, ini L. Berkhof. Ini buku sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan di halaman 560 itu dikatakan di sini bahwa ajaran visible atau dua aspek gereja, visible dan invisible, itu pertama diajarkan oleh Martin Luther ya. Dan pengertiannya visible church itu adalah gereja yang kelihatan dengan mata jasmani ya. Sebagai contoh lah, kalau untuk saat ini ya kayak GKI, GKJ atau gereja-gereja reform yang kelihatan lah dengan mata jasmani, gereja-gereja Pantekosta, karismatik. Yang kelihatan dengan mata jasmani itu aspek yang visible ya. Kemudian ada lagi aspek yang invisible, yaitu gereja yang anggotanya itu ya hanya Tuhan yang tahu, yang sudah lahir baru. Karena gereja visible itu ada campur aduk, itu ada juga orang yang belum lahir baru di situ, Kristen KTP katakanlah begitu ya. Nah, ajaran visible dan invisible church seperti ini sudah diterima hampir, bahkan diajarkan ya di sekolah-sekolah teologi, karena buku L. Berkhof ini sudah di seluruh dunia, ini buku ini menjadi buku pegangan dalam sekolah-sekolah Alkitab, seminari-seminari ini ya. Nah, saya mau membandingkanlah ajaran ini dengan apa yang Alkitab katakan tentang gereja itu ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa gereja itu tidak ada dua aspek seperti itu, visible dan invisible itu ya. Gereja itu ya memang kelihatan organisme yang, karena gereja itu orang ya terlihat dengan mata jasmani ya. Cuma persoalannya gereja sudah jatuh ya. Nah, kejatuhan gereja inilah yang saya coba dulu menjelaskan dengan cepat. Di Kisah para Rasul 20 ayat 30, Paulus bilang bahwa kepada para pemimpin gereja di Efesus, para penatua, di situ Paulus bilang akan ada serangan serigala ganas yang membuat dari beberapa dari kalian akan menarik murid-murid kepada diri kalian sendiri dan dengan ajaran palsu. Nah, kemudian itu Paulus bicara karena dia mati martir tahun 67 Masehi ya, kurang lebih itu sekitar 62 atau 63 sebelum waktu itu dia mau jalan ke Yerusalem. Nah, kemudian sebelum kematian Paulus juga sebenarnya seluruh gereja di Asia Kecil itu, termasuk para penatua Efesus itu yang dia ngomong itu di Kisah para Rasul 20, itu sudah meninggalkan dia ya. Nah, kemudian Petrus Paulus mati martir tahun 67 Masehi itu ya, kita tahu oleh Kaisar Nero. Kemudian Yerusalem hancur tahun 70. Tinggal satu lagi rasul, ada Rasul Yohanes yang dia tinggal di Efesus ya. Tradisi mengatakan begitu, melayani 7 gereja di Asia Kecil itu. Itu yang gereja-gereja yang dikirimi oleh Rasul Yohanes ya, surat di kitab Wahyu pasal 2 pasal 3. Tapi gereja-gereja di Asia Kecil pada zaman Rasul Yohanes itu udah nggak sama lagi dengan gereja-gereja di zaman Paulus Petrus ya. Karena gereja-gereja di zaman Rasul Yohanes sudah jatuh ya. Sudah nubuat Paulus sudah digenapi sepenuhnya. Ada 3 ajaran palsu yang bekerja di dalam gereja-gereja Asia Kecil itu ya. Pertama Izebel, Bileam, Nikolaus. Secara ringkasnya itu ya, Izebel itu suatu ajaran yang membenarkan ya perampasan otoritas gereja, ada otoritas hayat itu dirampas menjadi oleh para pemimpin ya. Kita tahu Jebel itu dia merampas otoritas Ahab suaminya waktu dia kasus kewenang Nabot itu ya. Kemudian ajaran Nikolaus itu ajaran yang membenarkan pembelahan gereja itu. Gereja jadi dibelah dua ya. Kalau Katolik itu imam dengan umat, kalau Protestan itu pendeta dengan jemaat. Ya, itu sudah dibenarkan semua ya. Dan ajaran yang ketiga itu Bileam, itu ajaran yang membenarkan sistem upah lah
ya, dalam melayani Tuhan tuh pendeta itu udah menjadi seperti profesi lah ya, orang bekerja dapat gaji gitu ya. Nah, ketiga ajaran palsu ini membuat Rasul Yohanes tidak punya lagi persekutuan atau fellowship atau koinonia dengan gereja-gereja di Asia Kecil. Sebabnya Rasul Yohanes menulis surat di 1 Yohanes 1 ayat 3, itu jelas Rasul Yohanes bilang, kami menulis surat ini supaya apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, itu kami beritakan kepadamu supaya di antara kita ada persekutuan. Itu surat 1 Yohanes 1 itu surat umum ya. Tidak ditujukan kepada 1-2 orang atau 1-2 gereja, enggak, itu umum. Daerah di mana Rasul Yohanes melayani ya 7 gereja itu ya. Sudah nggak ada lagi persekutuan. Kenapa? Karena gereja udah jatuh, jatuh karena 3 ajaran palsu itu ya. Jebel, Bileam, Nikolaus. Nah, jadi karena ketiga ajaran palsu ini, plus juga karena sudah dinubuatkan Paulus bahwa para pemimpin akan menarik murid kepada diri mereka sendiri, itulah makanya gereja pecah menjadi puluhan ribu denominasi saat ini. Jadi denominasi itu bukannya visible church seperti yang Martin Luther bilang. Denominasi-denominasi yang ada sekarang ini dalam kekristenan itu adalah pecahan gereja, bukan aspek gereja yang visible, bukan. Ya. Jadi gereja sudah nggak ada ya. Gereja udah kayak kalau saudara bayangkan kalau gelas itu ya. Kalau gelas itu pecah, gelasnya masih ada nggak? Kan nggak ada. Yang ada cuman beling-beling itu apa pecahan-pecahannya, reruntuhannya itu ya. Tapi gereja itu ya bukan, maksud saya gereja nggak ada itu bukan berarti tidak ada orang kudus ya di dunia ini, bukan ya. Penanya kita tangkap dulu ini bahwa gereja ajaran Martin Luther visible dan invisible church itu sebenarnya ajaran yang hanya membenarkan kondisi gereja yang udah pecah menjadi puluhan ribu denominasi ini ya. Jadi yang sebenarnya sesuai dengan Alkitab yang bilang itu, denominasi itu bukan gereja, itu pecahan daripada gereja ya. Gereja itu organisme, gereja mula-mula itu satu saja, ya. Tapi pecah sekarang menjadi puluhan ribu denominasi karena sebagian murid ikut pemimpin ini, sebagian murid ikut pemimpin itu, bahkan kadang-kadang denominasi itu memang namanya ya Calvinis, Lutheran ya, ada Wesleyan atau apa sesuai dengan pemimpinnya, ya. Pendeknya sekarang ini gereja sudah pecah menjadi puluhan ribu denominasi dan denominasi itu bukan gereja, itu bukan aspek gereja yang visible. Itu memang pecahan gereja saja ya. Dan itu terjadi karena serangan serigala ganas kalau Kisah Rasul 20 itu. Jadi kalau kita mau kembali kepada apa yang Alkitab bilang, maka ajaran Luther ini ya itu tidak sesuai dengan Alkitab ya. Jadi bahwa gereja itu pecah ya, hancur oleh serangan serigala ganas dan saat ini menjadi puluhan ribu denominasi. Nah sekarang pertanyaannya sebelum sebagai penutup ini ya, akan sharing singkat saja. Apakah Tuhan memberkati denominasi-denominasi yang adalah pecahan gereja ini? Ya pasti. Pasti jangankan denominasi, seluruh manusia diberkati oleh Bapa di sorga. Mengapa demikian? Karena Bapa di sorga memberkati seluruh dunia, mengasihi seluruh dunia dan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus untuk mati. Ya, bagi semua orang. Yesus itu anak domba yang disembelih anak domba Elohim ya, menghapus dosa dunia. Jadi Bapa di sorga mengasihi ya, memberkati seluruh manusia, termasuklah denominasi pastilah ya. Ya. Nah, tapi berkat Bapa itu enggak membuktikan bahwa denominasi itu benar, bahwa denominasi itu gereja, bukan begitu. Berkat Bapa hanya membuktikan bahwa dia adalah Bapa yang penuh kasih ya, Bapa yang memang adalah kasih ya, sehingga dia memberkati begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah dengan mengasihi itu berarti Bapa di sorga tidak menghakimi gereja? Pasti. Karena penghakiman itu salah satu ekspresi daripada kasih. Kita akan semua menghadap pengadilan Kristus. Kenapa? Karena penghakiman itu kalau Yesaya 26 ayat 9 kita baca, dikatakan di sana apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi penghakiman itu adalah ekspresi daripada kasih Bapa itu.
bahwa supaya manusia bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak. Nah, penghakiman itu mulai dari gereja dulu. Jadi denominasi akan dihakimi semua, kita semua menghadap untuk kita supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau sesuai dengan Alkitab yang kita pahami, ya jelas denominasi itu bukan gereja. Itu bukan gereja yang dibangun oleh Tuhan Yesus, denominasi itu. Itu denominasi itu dibangun para pemimpin yang menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Ya. Oke, jadi yang pertama tadi sudah diberkati, denominasi. Kedua, denominasi akan dihakimi. Yang ketiga, bahwa Bapa di sorga oleh kedaulatannya, dia mau memberikan kerajaan, ya, kerajaan sorga, di zaman berikut, ya kita tahu ya, setelah Yesus datang itu sebagai hakim, dia akan menghakimi gereja. Untuk apa penghakiman itu? Ya untuk menentukan juga, ya, untuk sebagian kecil, kawanan kecil akan diberikan kerajaan sorga yang akan ditegakkan di muka bumi ini. Ya. Jadi 3 poin ini harus kita pahami ya. Sekalipun Bapa di sorga memang mengasihi semua manusia, mengasihi denominasi, memberkati denominasi, tapi Bapa di sorga juga akan menghakimi. Ya. Supaya apa? Supaya kita mengenal kebenaran, supaya kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Kemudian Bapa di sorga juga datang, ya Tuhan Yesus datang untuk memberikan juga kerajaan sorga itu kepada sebagian orang yang dipilihnya. Kalau Lukas 12:36 itu dikatakan, kamu kawanan kecil jangan takut, ya, karena Bapamu sudah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi share saya singkatnya intinya bahwa ajaran Martin Luther, visible dan invisible church atau dua aspek gereja seperti itu tidak didukung oleh Alkitab sama sekali, ya. Dan ya, tapi kalau dalam kekristenan ya karena sudah diterima ya sudah, ya. Nanti kita tinggal tunggu datanglah Tuhan Yesus, hanya begitu aja lah ya. Haleluya. Amin.